sendiri karena di sini sudah sangat berperan aktif di bagian media sosial ya. Jadi kami dapatnya itu dari Reels Instagram. Jadi di Reels Instagram karena memang viewersnya banyak, jadi kita mencoba untuk mencari-cari tahu, lalu kita mendapatkan tempat ini. Jadi kami reviewnya dari sini, kemudian baru ke webnya seperti itu. Wisata saat ini sudah berbasis di CBD Community Based Tourism, jadi kami memilih di tempat edukasi karena di tempat-tempat yang lain seperti mungkin destinasi itu sudah agak bergeser trennya ke desa wisata, jadi kami untuk memilih ke tempat edukasi sebagai bentuk sarana edukasi ke depannya kita nanti dan juga para teman-teman yang ada di belakang. Ada koi, kita ke kelompok koi. Kemudian ini ada pemanfaatan di sekitar desa ini, lalu bagaimana kulinernya, lalu bagaimana pemanfaatan. Salah satu contohnya adalah di bidang perikanan ini yang dapat dimanfaatkan warga masyarakat sekitar dan juga menambah nilai jual juga di sini seperti itu. Ramah ya, karena Yogyakarta terkenal dengan ramahnya. Lalu kesan kedua di sini itu kami sangat terkesan pada tempat ini karena memiliki, walaupun space-nya kecil tapi memiliki berbagai macam edukasi, mulai dari tanaman, terus hewan dan juga perikanan. Kita itu sebenarnya awalnya hanya kita ingin membuktikan bahwa daerah Tepus dulu kan ini Tepus sebelum Tanjung Sari, jadi kita pecah bahwa Tepus itu terkenal dengan tidak ada air gitu. Kemarau panjang itu airnya nggak ada. Nah dari situ saya tertantang, jadi ada yang bicara bahwa Tepus nggak mungkin ada air dan kemudian nggak mungkin ada ikan dan sebagainya. Saya tertantang itu, sehingga saya berbudidaya ikan ini mulai tahun 2004 saya mulai dari 4 kolam ukuran 3x5 kedalaman 1 meter itu. Nah sekarang saya konsep dengan kecil agar bisa kepadatan ikannya bisa maksimal itu, jadi kita berupaya untuk produksinya lebih banyak itu. Nah dari budidaya ini akhirnya menjadi apa ya namanya, masyarakat mengenal oh ternyata ikan lele juga enak sih gitu, dan juga higienis karena kita pakannya itu menggunakan mikroalga. Jadi di sini mikroalga itu kita buat hanya untuk karena airnya nggak ada, berarti kan airnya harus tetap bersih dan
dan juga nggak bau gitu. Bau dan ini kan kenanya karena amoniak gitu, pakan yang dan lain sebagainya. Akhirnya airnya kita treatment dengan mikroalga. Nah, mikroalga itu nanti makan makanan yang tidak terkena, kemudian mikroalganya dimakan sama lelenya. Kemudian kita masih ada tambahan pelet ya, terus kita nggak pakai yang namanya zat-zat kimia sih sebenarnya itu. Selain lele sendiri, kalau di wisata edukasi ini ada apa saja Mas? Edukasinya ini nanti bagaimana cara budidaya lele, kemudian cara budidaya ikan koi, kemudian unggas. Di sini juga ada unggasnya, ada entok, lawu, kemudian di sana ada ayam Poland yang dari Polandia itu, kemudian dari Arab telur itu, kemudian juga dari Amerika itu yang Barred Rock itu, kemudian juga ada ayam ketawa. Kemudian di samping itu juga kita kolaborasi dengan tanaman hias. Tanaman hias ini biasanya ibu-ibu ini yang datang ke sini. Jadi edukasinya tidak hanya ini, tapi ada yang menghiasi juga. Kemudian ada anggrek dan lain sebagainya. Kolaborasi yang cantik seperti ini, kemudian ada satwa dan faunanya sendiri, fauna dan floranya juga ini menjadi satu. Ini yang lebih akan ditekankan seperti apa sih Mas? Untuk yang kita tekankan sebenarnya hanya di budidaya. Jadi budidaya ini nanti bagaimana cara budidaya ikan yang baik, kemudian konsumsi yang baik di ikan ini, kemudian nanti untuk yang lain-lainnya ini menghiasi saja, menghiasi. Tapi ternyata pada masa pandemi ini yang meraja adalah tanaman hiasnya malah. Jadi teman-teman yang ada di sini itu kemarin dari masyarakat itu ngambil bunga dari sini dijual dan lain sebagainya, itu malah dari bunga-bunganya. Kalau yang koi pakai untuk buaya. Kalau yang kecil-kecil ini koi cendol dawet. Jadi koi cendol budaya itu bukan koi, tetapi yang murah dan nanti cerah ya. Untuk tingkat kunjungan sendiri sekarang seperti apa? Kalau tingkat kunjungan kemarin di pandemi memang betul-betul lumpuh betul ya. Tetapi ini sudah mulai merangkak 30% lah masuk, karena kita mendesain di kawasan sini menggunakan trip. Jadi tripnya ada di homestay, kemudian nanti kita muter-muter, ada edukasi di sini, kemudian nanti endingnya adalah di pantai menggunakan off-road. Itu sekarang baru menjadi tren oleh pengunjung. Jadi kami memberikan nuansa baru gitu Mas. Untuk masuk ke kawasan edukasi ini sendiri harus bagaimana? Membayar atau seperti apa Mas? Untuk masuknya ke kawasan ini tidak membayar. Jadi mereka masuk saja, kemudian nanti dari masuk ini mereka akan melihat dari hasil produksi kita. Mungkin ada ikan, kemudian kita juga ada ini apa namanya kerajinan dari pandan itu, daun pandan dibikin anyaman dan lain sebagainya, kemudian makanan-makanan, kemudian kuliner. Jadi mereka biasanya kalau ngetrip ke kita itu kita lebih fokus ke kulinernya Mas. Ya.
Kalau harapan sendiri seperti apa Mas harapan? Untuk harapan ke depan, untuk kawasan seperti ini dikonsep desa wisata. Jadi karena di Gunung Kidul juga sekarang desa wisatanya sudah naik, dan juga sekarang itu khususnya di Langgeran sudah sebagai ikonnya internasional. Nah, maka desa wisata di Kabupaten Gunung Kidul akan semakin bergairah sekarang ini. Itu konsepnya, jadi nanti ke desa wisata.